Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Jejak Belajar ID. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan bulat. Waktu SD pasti sudah pernah belajar tentang bilangan ya. Nah, kita mengulas kembali dan memperdalam lagi ilmu tentang bilangan bulat. Nah, berikut rangkaian pembelajaran kita hari ini. Coba dibaca dengan seksama. Harapannya dengan pembelajaran ini, siswa dapat membandingkan dan menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat. Walaupun materi ini tergolong mudah daripada materi yang lainnya, tapi nyatanya masih ditemukan fakta di lapangan bahwa beberapa siswa belum paham tentang bagaimana menentukan hasil operasi hitung dengan benar. Sebelum lanjut, kita ada prasyarat untuk mempelajari materi hari ini, yaitu mengingat tentang bilangan bulat. Apakah ada yang masih ingat apa sih definisi dari bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Nah, perhatikan garis bilangan tersebut, bilangan cacah, ingat ya, mulai dari 0 dan negatifnya, yaitu satu kesatuan, yaitu bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Kalian harus selalu mengingat kalau 0 itu bukan bilangan negatif maupun bilangan positif ya. Jadi 0 ya bilangan 0 itu sendiri, berdiri sendiri. Sekarang sudah ingat ya bilangan bulat itu seperti apa? Next, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini nanti kalian mengamati dan juga mengingat kembali sih lebih tepatnya bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Walaupun sudah benar-benar paham, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini juga harus teliti. Nah, berikut ada beberapa contoh cara membandingkan bilangan bulat ini. Yang pertama, coba 4 dengan negatif 3. Ini kalau dengan menggunakan garis bilangan, itu yang garis merah, itu yang positif. Ya, semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Maka yang pertama jawabannya 4 lebih dari negatif 3. Mudah bukan? Next, ke cara yang kedua, yaitu memperhatikan nilai tempat bilangan. Ini apalagi kalau persoalannya seperti ini ya, hampir-hampir mirip. Maka mana sih yang lebih dari atau jawabannya kurang dari? Nah, karena contoh soal ini sama-sama puluhan ribu ya, jadi kalian lihatlah bilangan yang berbeda. Nah, di sini yang berbeda 5 dan 7. Jadi langsung saja 5 kan kurang dari 7, maka jawabannya itu kurang dari. Selanjutnya cara yang ketiga, memperhatikan positif atau negatif. Jelas positif lebih dari yang negatif. Kok sama-sama negatif? Kan lihat bilangannya, itu kan 26 dan 5. Semakin kecil nilainya lebih dari, ya. Jadi negatif 5 nilainya lebih dari negatif 26. Atau kalau dibalik, negatif 26 kurang dari negatif 5. Karena semakin kiri nilainya semakin kecil. Kalau pada garis bilangan itu, kalau bilangannya kecil ya, kalau bilangannya sampai ratusan, jangan deh pakai garis bilangan. Bagian keempat, ini kita akan belajar menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Diamati dengan seksama ya, agar kalian benar-benar paham nanti kalau menyelesaikan persoalan operasi hitung bilangan bulat. Ini penjumlahan, kalau sama-sama positif gampang ya, tinggal dijumlah, tapi harus teliti juga menghitungnya. Nah, yang persoalan yang seperti kedua ini, 25 tambah negatif 12. Sudah Bu Betty beri keterangan ya, itu kalau dua tanda itu positif dan negatif. Nah, ada dua tanda berlainan, itu artinya dikurangi.
Karena bilangan yang nilainya terbesar itu 25 dan itu positif, maka nanti hasilnya ya positif. Berarti 25 kurangi 12. Dan hasilnya positif. Diingat, tapi kalau yang bilangan terbesarnya itu tandanya negatif di depannya, ya hasilnya negatif. Itu diingat. Pokoknya, kedua pengurangan. Kalau pengurangan hanya bilangan positif dengan positif, mudah bukan? Lah kalau seperti ini dibalik, 27 kurang 56. Konsepnya hampir sama seperti yang tadi pertama, ya. Ini tinggal dikurangi saja. Kalian balik 56 kurangi 27. Tapi hasilnya bergantung. 56 dan 27 lebih besar mana nilainya? Lebih besar 56 kan? Tapi lihat tanda di depannya. Tanda di depan 56 itu negatif. Jadi setelah 56 dikurangi 27, hasilnya itu negatif. Nah, lihat hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya sama-sama 29 ya. Tapi bedanya ini negatif karena tanda di depan bilangan 56 yang terbesar itu negatif. Sekarang ini ada dua tanda sama-sama negatif. Itu artinya kalian menjumlahkan. Ingat saja, negatif kali negatif hasilnya apa? Positif kan? Jadi, kalau ada permasalahan seperti ini, 27 kurangi negatif 56, ya tinggal ditambah. Next, nah ini tandanya beda lagi, negatif 27 kurangi negatif 56. Ingat, dua tanda negatif berdekatan itu artinya ditambah, ya. Berarti negatif 27 ditambah 56. Kok bisa sih 29? Seperti tadi, tinggal dikurangi 56 kurangi 27. Tapi nilai yang bilangan yang nilainya terbesar kan 56. Tanda di depan 56 apa? Positif kan? Jadi ya hasilnya positif, 29. Nah, kalau contoh yang terakhir ini, yang negatif 27 kurangi 56. Ini dua tanda negatif kalau tidak berdekatan seperti ini, artinya ditambah juga. Tapi hasilnya negatif, beda yang tadi sebelumnya ya. Kalau yang tanda negatifnya berdekatan itu ditambah hasilnya positif. Kalau tanda negatifnya berjauhan seperti itu, ini istilahnya saja ya, sama-sama ditambah tapi hasilnya negatif. Berikutnya perkalian. Nah, untuk perkalian dan pembagian yang selalu diingat yaitu kalau positif kali negatif itu hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Dan begitu juga dengan pembagian. Bisa kok lancar perkalian dengan syarat apa? Perkalian 1 sampai 10 kalian sudah lancar juga. Dan pembagian yang diajarkan di SD seringnya porogapit ya. Ini berarti ajarkan cara yang lain selain porogapit. Tapi ya itu syaratnya apa? Perkalian 1 sampai 10 harus sudah lancar. Insya Allah nanti untuk menghitungnya juga akan mudah. Kalau kalian sudah lancar perkalian 1 sampai 10, ada pembagian 299 bagi 13. Ini ada cara lainnya di samping selain menggunakan porogapit. Oke. Nah, ini 299 dibagi 13. 2 bagi 13 bisa sih, tapi kan desimal. Maka perlu dua bilangan, yaitu 29 bagi 13. Bisanya berapa sih? 2 kan? Sisa berapa? 3, karena 26. Nah, sisanya itu dengan bilangnya terakhir 39 bagi 13. 3. Hasil akhirnya 23. Nah, untuk cara pembagian terserah kalian ya. Semudahnya kalian, atau mungkin ada yang punya cara lain lebih mudah lagi, itu lebih bagus. Jadi tidak usah dibuat sulit, semudahnya cara kalian saja. Tapi perlu diingat, agar lebih lancar lagi dalam penghitungan, kalian harus lancar perkalian 1 sampai 10. Lanjut ke bagian yang kelima, yaitu ada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Di sini nanti ada 3 sifat pokok dan ada 2 sifat yang lainnya. Gak ada komutatif, itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian ya. Atau bisa dilihat itu seperti penukaran.
Asosiatif itu pengelompokan, dan distributif itu penyebaran. Perhatikan dan amati contoh-contoh dari sifat-sifat operasi hitung tersebut ya. Kalau misal ada yang masih bingung, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat ilmu kali ini. Untuk selanjutnya di next part ya, ada beberapa contoh soal dan pembahasan. Boleh kalian catat atau cukup perlu save video ini, karena kalau punya kuota pastinya kapan saja, di mana saja bisa melihat dan mempelajari dari video ini atau dari berbagai sumber lain ya. Semangat belajar walaupun online ya. Tetap disiplin walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.